sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan salam awas untuk sahabat Bawaslu dimanapun berada. Welcome back di podcast Ngawas, Ngaji Pengawasan 2.0 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, sebelumnya yuk kita bantu support kanal YouTube Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan cara like, komen di setiap kontennya, dan juga jika teman-teman merasa ini adalah konten yang bermanfaat, yuk share dan juga subscribe supaya sahabat Bawaslu tidak ketinggalan konten informatif dan edukatif lainnya dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, di siang hari ini Kariza nggak sendirian. Kariza udah ditemani oleh 2 orang narasumber cantik. Nah, di sini ada Kalinda dan juga Kak Orca. Hai Kalinda. Halo. Hai Kak Orca. Hai. Oke, jadi Kalinda dan Kak Orca ini merupakan alumni dari SKPP tingkat menengah di tahun 2021 lalu ya. Nah, di sini Kak sebelumnya bisa diceritain nggak? Maksudnya perkenalan dulu nih, nama, asal dan juga kesibukan saat ini. Kalinda dulu deh. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Yani. Asal saya dari Sukarada, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Dan kesibukan saya saat ini adalah masih magang di Dinas Pariwisata Lombok Tengah, dan habis itu cuma skripsian aja sih, itu aja. Oke. Kak Orca gimana? Ya, halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Orca Kabunggu dari alumni SKPP perwakilan dari Kota Mataram. Kalau untuk kesibukan sih sekarang lebih fokus ke organisasi karena kuliah barusan wisuda kemarin bulan Maret, jadi sekarang sibuk-sibuknya saja di organisasi, nggak ada untuk aktivitasnya. Oke. Jadi Kak Linda sama Kak Orca ini bersama-sama berasal dari alumni SKPP. Kak Linda dari Lombok Tengah dan juga Kak Orca tadi dari NTV ya. Wah, training narasumbernya keren banget. Oke. Jadi sahabat Bawaslu, menapaki pesta demokrasi, biasanya kita sebagai pemilih pemula itu sering merasa kebingungan. Ini nanti kita bakalan memilih siapa? Nah, sehingga di sana nggak jarang sih yang berpikir, para pemilih pemula berpikir untuk menjadi golput. Nah, kemudian golongan golput ini sebenarnya sangat rentan untuk ikut money politik tentunya, iya nggak Kak? Betul. Nah, oleh sebab itu di sini kita sudah menghadirkan narasumber representatif dari pemilih pemula yang tentunya punya pengalaman seperti yang Kariza tadi bilang. Kak, bisa diceritain nggak dulu gimana sih rasanya di pemilu 2019? Kan di sana masih jadi pemilih pemula ya? Oke dulu kalau Saya kemarin saya pengetahuan dan pengalaman, sebenarnya sih masih kaku karena memang baru dikasih kesempatan. Oh, ternyata ini yang sebenarnya. Tapi setelah saya lihat dengan kondisi yang di lingkungan sekitar, memang karena udah ini ya, kalau udah masuk di udah kuliah jadi paham. Nah, kebetulan juga kemarin saya ikut di bagian untuk pengawas TPS-nya. Jadi memang istilahnya pergulatan atau percekcokan di situ memang ada, yang tadinya katanya tiba-tiba ini kita buka-bukaan aja, tiba-tiba ini jumlah suara yang seharusnya memilih sekian banyak, terus di saat pas penghitungan suara di situ lebih. Dan di situ saya sebagai tim yang mengawasi, saya mulai bimbang dan ragu apakah saya bisa menyelesaikan problem ini. Dan kemudian itu bukan saya sendiri, ada teman-teman. Saya mulai komunikasi dengan teman-teman dari sama-sama kawan mahasiswa. Guys, bagaimana ini di TPS saya yang saya awasi ini kondisinya lagi begini. Jadi habis itu teman-teman saya datang semuanya runding ikut menyelesaikan persoalan itu, hitung baik-baik, dan ya syukur tidak ada kecurangan di situ, dan memang benar-benar dihitung ulang-alik, dan bahkan di belangkonya itu memang kita benar-benar cek ulang-ulang sampai di setiap per TPS kita cek. Mungkin itu lebih rentan di situ Pak, pas di saat pemilunya. Oke, kalau dari saya tuh beda sekali ya sama Kakak Orca. Jadi di sini pada tahun 2019 itu saya termasuk orang yang golput, teman-teman. Benar sekali ya, benar sekali. Saya kayak ngerasa, buat apa sih pemilih ini, kayak nggak penting banget. Toh aku juga bisa makan, toh aku juga bakalan bisa hidup dengan kedua orang tua aku. Kayak
ya udah I don't care, buat pemilu I don't care kayak gitu. Oke, tapi kita nggak boleh naik. Emang sebaliknya Iya. gimana kan berangkat Iya, iya, keren banget. masih laku ya. Beda sekali sama Orce yang udah terjun langsung jadi pengawas TPS ya. Kalau saya keren tim, banget sih. iya kalau saya adalah tim yang golput banget, mageran tidur di rumah, orang pada ke TPS saya tidur. Tapi setelah itu, setelah berganti tahun, ada nih cerita SKPP kan. Oke. Saya ketemu SKPP waktu itu di Instagram. Saya scroll Instagram, ada SKPP. Apa sih SKPP ini? Kayak penasaran aja sih, pengawasan. Apa yang mau diawas? Itu pikiran saya pertama, apa yang mau diawas? Emang orang-orang ini udah nggak bisa ngawas diri mereka masing-masing kayak gitu kan? Kayak gitu kan? Emang kan mereka udah pada pinter-pinter, apa yang mau diawas kan? Tapi setelah itu saya mikir, boleh juga sih dicoba, apa salahnya cari hal-hal yang baru. Juga nanti di sana saya akan ketemu sama orang-orang baru juga. Nah di samping itu juga background saya sebagai anak politik, ilmu sosial dan ilmu politik, kayaknya bakalan berpengaruh gitu kan, berpengaruh buat prestasi saya ke depannya lagi. Jadi oke, saya daftar waktu itu di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Nah itu aja sih. Nah dari sana saya mulai belajar. Kak bisa diceritain nggak dulu kenapa sih bisa sampai golput? Emang apa ya? Ada alasan pribadi kah? Atau mungkin kekurangan informasi atau bagaimana? Alasan saya golput itu sebenarnya males sih. Itu aja males. Soalnya gimana ya? Ke TPS cuma nyoblos doang, habis itu pulang dan kayak nggak ada nggak ada antusias. Iya, nggak ada antusias sama sekali. Dan kalau kita milih juga nanti yang bakal kepilih itu kita nggak tahu siapa. Jadi kalau dari saya tuh kayak kurang edukasi gitu loh. Kurang edukasi siapa nih yang bakalan jadi calon dari ke DPR dan lain-lain gitu kan. Kayak kurang tahu mereka itu backgroundnya di apa, terus nanti visi-misinya kayak gimana, kayak gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah milih, mending di rumah aja deh. Oke sih Kak. Ya, jadi ini apa ya, case kali ini itu sangat relate sama para sahabat Bawaslu, terutama para pemilih pemula, di mana kita bimbang banget sampai memutuskan untuk golput. Kita bimbang, kita juga mageran. Nah, kemudian nih Kak, gimana sih sekarang tanggapan Kakak terhadap golput ini setelah mengikuti SKPP? Ya setelah mengikuti SKPP yang saya lihat, yang saya rasakan pertama ya, kayak saya nyesel banget gitu golput dulu. Di tangan saya ini saya genggam gimana masa depan, ya nggak usah yang tinggi-tinggi lah ya, gimana masa depan Lombok Tengah lah itu, gimana masa depan Lombok Tengah ke depannya nanti, gimana masa depan NTB 4 tahun nanti gitu kan. Jadi saya yang harus ngajak teman-teman saya itu supaya mereka yang notabene mager sama kayak saya, biar mereka bisa ikut milih dan ikut berpartisipasi dalam pemilu seperti itu. Oke, gimana nih kalau Kak Orca? Ada nggak perubahan pola pikir setelah mengikuti SKPP atau semakin giat nih? Kemarin udah ngawas, gitu sekarang gimana? Ya kalau untuk dilihat dari segi motivasi ya Kak ya, dengan pengalaman yang tadi, pokoknya pas setelah saya ikutin SKPP pas awal pertama itu memang udah sangat termotivasi dengan kondisi di kampung ya, lebih-lebihnya di daerah saya. Jadi memang di situ kurang sekali untuk dorongan ataupun memberikan arahan tentang bagaimana sih kalau kita tuh golput dan bagaimana sih antusias pemuda lebihnya. Jadi sini saya udah mulai rancang bahwa saya harus bergerak dari mana, karena banyak motivasi dari teman-teman Bawaslu dan semua kawan-kawan yang ikut di SKPP kemarin. Jadi yang saya mulai tertanam di situ, saya akan mengawal di bagian bawahnya, misalnya di gerak-gerak di bagian bawah desa dan kepemudaannya dulu. Kepemuda desa, di situ saya akan masuk memberikan pengarahan dan bahkan juga teman-teman banyak yang menunggu loh, kader-kader, Kak gimana sih nanti ikut jadi SKPP, banyak yang gimana sih? Jadi ayo ikut. Jadi di situ bentuk mereka melihat ketika saya salah satunya di media saya post bahwa ternyata buat tulisan, terus mereka termotivasi. Jadi situ jadi banyak cara sekali untuk
mengajak teman-teman kita dan bahkan juga orang tua. Dan paling utama itu pribadi, dan kemudian di dalam keluarga dulu, baru ketika melihat karakter kita dalam ternyata mereka memilih atau menggunakan hak pilihnya itu tidak sembarangan. Jadi orang lain juga akan termotivasi seperti yang Nona tadi berikan yang dirasain golput itu ternyata jangan diikutin gitu, jangan diikutin. Dan juga memang ini pengaruh banget karena memang peristiwa kita anak muda digaungkan harus begini, tapi haknya kita yang paling utama tidak diberikan gitu. Jadi buat apa kita bilang harus pemerintah harus ini gitu, tapi kita tidak memberikan hak kita terhadap ini. Ayo kita buat perubahan hal yang kecil kan, kayak istilahnya tadi yang saya bilang, bawa dulu ke desa, berikan pemahaman ke keluarga kita, yakin. Oke Kak, kan tadi kita ada bahas mengenai golput. Kakak nih setuju nggak kalau Kak Riza bilang kalau ternyata kelompok golput ini sangat rentan untuk terkena money politik? Iya, serius. Setuju nggak? Kenapa nih? Banyak. Dulu dan apa-apa. Iya. Dulu. Ya. Jangan. Iya, nggak boleh. Jadi Nona Lina mengalah ya. Iya, mengalah. Jadi kalau saya memang benar Kak, kalau sangat rentan sekali. Karena kenapa? Kemarin kita buka-bukaan aja, karena di sini kebetulan juga kemarin Ananda teliti di bagian skripsi. Di situ ada 3 pemilu Kak. Jadi mohon maaf nih, 3 pemilu. Jadi pertama itu ada pemilu primitif. Terus yang kedua pemilu non primitif. Jadi otomatis pemilu yang primitif itu ya kalangan masyarakat yang perlu kita memberikan edukasi, yang SDM di bawah standar. Jadi yang kedua lagi pemilu yang non primitif ini misalkan PNS dan juga kayak pelajar atau yang mengerti tentang hal pemiluan. Di situ yang lebih rentan ini kepada masyarakat yang non primitif, yang primitif. Jadi menganggap bahwa karena udah banyak dengan istilahnya ketimpangan politik yang mereka lihat sehingga mereka pilih siapa dapat apa. Jadi di situ. Jadi Pragmatis. Iya, pragmatis. Jadi di situ bahwa mereka sudah ada stigma memang bahwa kita pilih dia harus dapat ini. Jadi di situ kita fair-fairan aja. Misalkan satu suara dalam rumah itu kita dapat berapa. Jadi kalau udah hitungan per kakak di sini udah main jutaan Kak gitu. Jadi di sini peran yang memang harus kita ini yang primitif tadi. Kalau yang non primitif otomatis mereka lihat dari idealisme seorang kandidat, terus program kedepannya apa, terus actionnya selama ini dia ngapain aja, terus apa dia buat progres nggak gitu. Jadi dia lebih rentan terjadinya ini money politik di situ ataupun serangan fajar lah, serangan fajar di situ memang di pemilih primitif Kak. Itu saja pengalaman saya. Oke, maaf nih, Kak Orci pernah kena nggak serangan fajar? Serangan fajar ya belum pernah sih. Oh, belum pernah. Belum. Ya, kemudian kalian gimana sih tanggapan sama statement saya tadi? Kalau dari saya nih, kayak saya setuju sekali sama Kakak Uce, di mana yang rentan terkena money politik itu adalah masyarakat umum atau masyarakat awam secara umum gitu ya Kak ya. Jadi gimana? Misalnya nih, kita bicara misal orang yang golput itu kan orang yang males ke TPS. Kenapa? Karena menurut mereka pasti kalau saya ke TPS saya nggak bakalan dapat apa-apa. Iya, nggak punya motivasi. Iya, dan juga nanti yang bakalan jadi DPR, yang bakalan jadi pemimpin, pasti mereka yang akan menikmati hasilnya. Terus kita yang bawa dapat apa? Jadi cara satu-satunya supaya mereka dapat itu adalah money politik. Di mana waktu pemilihan itu adalah saat itu apa yang mereka kasih langsung mereka dapat seperti itu. Jadi karena ada uang nih, misalnya nih saya jadi caleg misalnya, terus Kak Riza yang jadi masyarakat umum, terus saya bilang kalau kamu pilih saya nanti saya bakalan kasih uang. Itu jadi masyarakat ini kan masyarakat yang belum tahu apa itu pemilu, apa itu pokoknya yang berkaitan dengan dunia demokrasi. Jadi jadi kalau saya berikan Kak Iza uang, jadinya dia tuh
nanti kan kalau dia terpilih tuh pasti terserah lah mau jadi apa, kan saya udah dapat apa yang saya mau seperti itu. Jadi itu sih yang memotivasi mereka untuk ambil uangnya itu kan, apa yang mereka kasih itu udah diberikan, jadi ada feedback saat itu juga gitu. Iya, padahal mereka nggak tahu gimana ke depannya nanti. Kalau menurut saya itu yang pertama jadi pemicunya korupsi sih Kak. Oke. Iya. Jadi ternyata dengan money politik itu ada imbasnya dengan korupsi tadi. Dan yang nggak kita tangkap ternyata sahabat Bawaslu bahwa orang-orang yang golput itu memang rentan terkena money politik, dan mereka punya anggapan bahwa mereka lebih menginginkan imbalan di awal ketimbang investasi dari suara mereka, gitu ya. Iya. Investasi untuk kemajuan ke depan. Iya. Oke nih Kak, Kak Linda sendiri pernah ngalamin nggak serangan fajar gitu? Jujur pernah. Oh pernah. Gimana nih Kak rasanya? Jadi, tapi saya nggak tahu sih ini tuh jadi jatuhnya kayak gimana ya. Waktu itu tahun berapa ya? Pokoknya sebelum saya masuk SKPP. Nah, pemilihan yang serentak itu tahun berapa sih? Yang ada DPR terus 2019. Iya, terus nah di situ kan saya dikasih duit tuh. Boleh di spill nggak ya? Namanya Berapa di spill waktu itu Kandidat kalau nggak bisa. salah ada daerah itu, waktu itu daerah, masih main daerah. Nah, aku dikasih kalau nggak salah sekitar 250. Itu aku harus cari 3 suara. Yang 250 itu 3 suara, bayangin sama-sama berapa tuh, ya kan? Habis itu aku cari kan, siapa nih besti kan, bahasa zaman sekarang teman besti kan. Siapa nih teman-temanku yang bakalan aku ajak buat ikutan money politik gitu kan. Terus ada nih dapat cowok 1, aku sama temanku 1. Iya. Ya udah, terus kita disuruh pilih salah satu bakal calon. Tapi aku nggak tahu nih mereka ini pilih apa yang aku kasih tahu atau gimana kan. Tapi aku nggak pilih. Misalnya Kak Giza, makanya saya bilang ini jatuhnya kayak gimana. Misalnya Kak Giza yang kasih aku uang, tapi aku nggak pilih Kak Giza. Jadinya itu jatuhnya gimana saya juga nggak tahu. Kayak gitu sih Kak. Tapi teman-teman saya milih, katanya milih. Iya beneran. Oke, setelah ikut SKPP gimana nih tanggapannya sekarang? Kalau setelah ikut SKPP sih kayak mulai menyesal banget. Iya, apa yang disesalin ini? Menyesal kayak ngerasa dosa. Iya. Soalnya kan waktu itu kita belum tahu. Kalau sekarang udah tahu pentingnya politik untuk beberapa tahun ke depan itu seperti apa, sangat berpengaruh banget sekali terutama untuk daerah kita, untuk masyarakat, terutama masyarakat kecil. Kalau kita salah dalam memilih itu bakalan berimbas. Contohnya seperti sekarang ini. Ya sudah tahu ada contohnya sekarang lagi apa ya istilahnya, lagi kacau banget sih pemerintahan di Indonesia ini, sumpah. Oke, teman-teman, Kak Urca sama Kak Linda bisa kasih tips nggak untuk para pemilih pemula supaya nggak pada golput nanti nih? Kan kita tahun 2024 bakal ada pemilihan, ya. Dan juga gimana sih, ada kiat-kiat nggak supaya bisa terhindar dari money politik tersebut? Gimana nggak? Silakan. Siapa? Ada tips nggak supaya nggak golput? Oke. Itu ya kata nanti deh. Kalau untuk tips kalau untuk saya kepada pemilih pemula, yang paling pertama itu banyak diskusi dengan kawan-kawan yang sudah pernah alamin. Yang paling pertama diri sendiri mau kemana kan hak suara saya ini ketika saya golput. Terus yang kedua mulai ikut terjun hal-hal kecil, pekerja sosial bahasanya. Di situ pasti akan tertanam lebih kepada pemuda, anak-anak regenerasi sekarang yang mengerti tentang hal ini. Otomatis di situ teman-teman akan mengajak 1-2 orang pasti akan banyak menggerakkan seperti tadi pemilu primitif dan kawan-kawan. Karena misalnya contoh dengan kawan saya, pasti kita akan cerita gimana sih kalau kita pemilihin, pasti akan curhat di situ, akan ada sharing kan. Jadi di situ oh ya ternyata begini, terus
dengan adanya majunya zaman sekarang media sosial, pasti di situ akan mengurangi golput karena banyak termotivasi, terus dengan melihat situasi yang terjadi di masyarakat kita dan bahkan kebijakan-kebijakan sudah sebelumnya. Jadi memang benar-benar harus kita, untuk tips yang paling pertama itu perbanyak diskusi dengan kawan-kawan yang mengerti dengan pemilu dan lalu kemudian bergerak di bawah. Oke. Jadi kita mengedukasi diri lah, bahasanya mengedukasi dengan diskusi dan juga edukasi digital tentunya supaya lebih termotivasi. Ya, kalau Kalina gimana? Oke, kalau dari saya, dari Kak Oci itu sudah bagus sekali. Tapi kalau dari saya, pertama tuh nggak usah langsung ke ini sih, nggak usah langsung ke pembahasannya ke pemilu. Kita pendekatan yang netral-netral aja, nggak usah ke pemilu. Ya udah kayak nongkrong bareng, kayak bareng-bareng aja, nggak usah bahas pemilu, nggak usah bahas yang berat-berat. Tapi lama-kelamaan kan, jadinya kita dan teman-teman yang kita kumpulkan itu mempunyai chemistry tersendiri. Nah, baru dari sana pelan-pelan kita pendekatan, kita edukasi seperti katanya Kakak Oce tadi, kita edukasi masalah pemilu, masalah mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam pemilu itu, ya, seperti itu. Kayak katanya Kak Oce tadi lagi, gimana kalau kita edukasi yang pakai media sosial dan edukasi yang secara manual seperti itu. Jadi yang kan saya tangkap itu tadi Kalinda itu bakalan merangkul dari lingkungan keluarga atau teman-teman sekitar, baik itu in real life ataupun di dunia nyata, gitu. Dengan membangun suatu chemistry tentunya nanti kita bisa ngajak jangan sampai golput. Ayo gunakan hak pilih. Kemudian terakhir nih Kak, ada nggak kiat-kiat supaya kita nggak terjebak dalam money politik? Iya, supaya nggak ikut dalam money politik. Kalau dari saya sih, misalnya nih, kalau kita temukan hal-hal seperti itu, lebih baik kita nggak usah deketin gitulah. Maksudnya, ya it's okay. Misalnya nih, kalau anak-anak muda nih sering penasaran gitu kan, kayak kalau ngerasain uang, apalagi uang kan, pasti pasti langsung mau. Tapi gimana sih caranya kita harus Kak? Supaya kita menjadi ya gimana, jadi lebih ke ini sih kalau saya ya, lebih ke pergaulan. Kita nggak usah bergaul sama orang-orang yang memang suka seperti itu, tapi nggak untuk dijauhin juga. Gimana caranya kita menarik orang yang suka money politik itu biar masuk ke kubu kita yang memang real pemilih yang edukatif seperti itu. Kalau dari saya sih. Kasih gimana? Bagaimana tadi Kak? Kiat-kiat supaya terhindar dari money politik. Kiat-kiatnya jadi caranya itu ya kembali lagi tadi pada pribadi sendiri, bahwa apakah kamu mau dibeli jati dirimu hanya 20.000? Itu aja kuncinya situ. Kalau memang nggak mau dibeli jati diri kita, karena kalau seorang kandidat pilih jati diri kita hanya 50%, dia akan macam-macam lagi, dia akan kedua kalinya. Kalau dalam satu itu dia lihat siapa dulu kita, dia akan takut juga kasih money politik dengan begitu. Jadi paling prinsip utama bahwa saya nggak mau jual jati diri saya dengan harga uang 60.000 dengan 5 tahun ke depan masa depan negara. Mungkin itu saja untuk pribadi saya, dan sambil edukasi ke teman-teman bahkan di lingkungan keluarga. Itu contoh kecil yang paling urgent dan saya harus kerjakan itu dan perlahan-lahan. Oke, bagus banget kiat-kiatnya. Jadi begitu sahabat Bawaslu, jika ingin terhindar dari money politik itu kita harus punya integritas, jangan mau hak suara kita dibeli dengan nominal. Kita harus pertimbangkan uang itu dari mana dan imbas ke depannya itu seperti apa. Masa iya kita mau merelakan 5 tahun ke depannya hanya dengan 50.000 tadi gitu. Oke, kayaknya ini ya sekian aja dari kita. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Sama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.